Jadi seni harus dilawan dengan seni. Ya itu bisa jadi terjadi seperti itu gitu ya. Makanya di sini saya bilang di sini Fufu Fafa ini adalah bola lambung bagi beliau. Gak apa-apa, orang kreatif ya. Saya sendiri belum dengar liriknya, cuma kan memang dulu kalau kita tahu slangnya cukup dekat sama Pak Jokowi ya. Di tengah panasnya kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, grup band Slank ikut memanaskan kebatinan publik usai lagu terbarunya, Republik Fufu Fafa, viral dan mendapat tanggapan luas dari banyak kalangan, tidak terkecuali pendukung Jokowi sendiri yang dibuat meradang. Kemunculan Slank yang kembali menggemparkan dunia hiburan tanah air dengan lagunya yang syarat kritik sosial disebut-sebut menjadi langkah Slank untuk memilih berseberangan dengan Jokowi. Padahal sebelumnya Slank menjadi pendukung Presiden Jokowi selama 10 tahun masa kepimpinannya. Dari situ pula Slank sempat dicap band plat merah yang mendukung penguasa. Lantas apa tanggapan kubu Jokowi dengan lagu baru Slank Republik Fufu Fafa yang syarat dengan muatan kritik atas berbagai fenomena yang terjadi terutama dalam pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Politik itu memang kalau kita bisa menyuarakan dari segala lini seni politik. Kalau kita sudah masuk ke seni politik, itu jauh dari fitnah, itu jauh lebih dari sesuatu yang akan bergejolak secara fakta faktual seperti yang dilakukan Rosuri CS. Kalau itu kan ada peristiwanya ya. Tapi kalau ini nggak ada peristiwanya. Ini merupakan suatu ungkapan melalui karya seni yang bersifat political, seni politik namanya. Dalam seni politik itu biasa dilakukan. Kalau kita tidak mampu menyampaikan secara tersurat, jalan pertama yang kita lakukan yaitu dengan seni, ya, karena seni politik itu bagus untuk pendidikan politik ya zaman sekarang. Saya rasa itu hal-hal yang wajar saja, tetapi bukan sebagai alat juga bahwa ya saya sayangkan juga tuh Slank itu nama besarnya kok. Karena kan dulu Ya itu justru itu ya namanya grup musik ya sudah berumur juga mungkin ya kan, saatnya juga nggak terlalu eksis nantinya ya kan ditelan juga bahwa kemudian banyak grup musik juga yang timbul saat ini yang lebih bagus tentunya persaingan sudah mulai lebih ini karena ya mantan komisaris ya. Kemudian nggak jadi lagi ya kita nggak ngerti lah seperti apa. Ya intinya bahwa itu adalah seni politik, tetapi seni politik tentunya tidak harus berisikan juga fitnah karena itu tidak bisa dibuktikan secara. Namun kalau nyinggung-nyinggung ya itu biasa. Itu politik abu-abu lah. Namanya ada dendam, ada rasa sakit hati, kecewa karena tidak semua bisa kita akomodir. Banyak juga relawan kami yang tidak mendapatkan sesuatu akan perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, tetapi juga tidak menimbulkan rasa sakit hati bagi teman-teman gitu loh. Kan perjuangan itu selalu seperti itu. Marilah kita berjuang kalau itu untuk bangsa dan negara dan baik dikelola, tata kelola pemerintahannya. Kenapa kita nggak dukung? Masa kita harus jadi apa-apa padahal bukan apa-apa, kan gitu. Intinya bahwa ya, itu kita akan lawan juga dengan seni juga tentunya dengan seni dan terbukti bahwa grup musik kuburan juga menyinggung itu kan. Ya. Jadi seni harus dilawan dengan seni. Iya nggak apa-apa, orang kreatif ya. Saya sendiri belum dengar liriknya, cuma kan memang dulu kalau kita tahu slangnya cukup dekat sama Pak Jokowi ya. Lalu sekarang mengeluarkan judul lagu yang memang judulnya sendiri cukup ekstrim di mata kelompok Pak Jokowi tentunya kan. Tapi buat saya, ya bagus-bagus saja. That is politik. Seniman juga boleh tetap berkarya, boleh tetap mengkritik. Dulu berkawan, sekarang mengkritik. Bahkan kritik itu kan kadang obat. Membuat orang itu jadi sehat, menjadi lebih baik gitu ya. Jadi oke-oke aja, bagus-bagus aja. Dan mungkin kali ini juga menjadi menjadi semangat juga
buat Mas Gibran ya dalam menjalankan amanah sebagai wakil presiden, termasuk mungkin nanti kedepannya dalam melanjutkan perjalanan politik. Lagu terbaru Slank berjudul Republik Fufufafa langsung mencuri perhatian publik sejak pertama kali dirilis. Dengan lirik yang satir dan gaya khas Slank yang blak-blakan, lagu ini cepat menyebar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan hingga perdebatan. Banyak pendengar menilai lagu Republik Fufufafa sebagai bentuk kritik sosial yang dikemas ringan namun mengena, membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Tak butuh waktu lama, respons dari warganet pun bermunculan. Potongan lirik lagu ini ramai dijadikan caption, meme, hingga bahan diskusi di berbagai platform digital. Sebagian netizen memuji keberanian Slank dalam menyuarakan keresahan masyarakat lewat musik, dan tidak sedikit pula yang mencibirnya. Di tengah ramainya tanggapan, Slank tetap konsisten dengan identitas mereka sebagai band yang dekat dengan isu rakyat. Republik Fufufafa seolah mempertegas posisi Slank sebagai musisi yang tak hanya menghibur, tetapi juga mengkritik penguasa. Lantas seperti apa analisa pengamat musik Anu Sirwan membedah lirik lagu Republik Fufufafa yang syarat makna itu? Benarkah hanya permainan kata atau ada makna terselubung di baliknya? Kalau dilihat cara ini ada yang memang, kalau saya melihat memang keresahan yang beliau gitu tentang menteri ini. Ya bagaimana tentang ketika dia bilang negeri stunting dan kurang gizi, ya, IQ rata-rata setara dengan monkey. Terus pada gak sopan juga kurang ajar, gitu. Pada sok tahu dan juga pelag. Nah kalau saya lihat ini, beliau melihat dari fenomena yang terjadi di media sosial atau di Indonesia ini saat ini juga, gitu. Bagaimana mentalitas kita itu sudah mungkin rusak ya, banyak mentalitas masyarakat itu yang sedang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam lirik ini, gitu ya. Terus aku lahir di negeri kacau balau, orangnya pada sakau, ya, sakau kuasa, sakau narkoba, sakau, ya ini sebenarnya yang akan dia ungkapkan ya memang seperti itu, ya, sakau itu kan bahasa orang orang-orang yang suka narkoba gitu. Jadi kehausan gitu ya, haus kekuasaan, dan kemudian ya orangnya pada suka sekali sakau kuasa, sakau narkoba. Jadi di sini saya lihat ya memang dia kritik keras tentang narkoba itu sendiri, dan kalau dilihat rekam jejaknya beliau, mereka kan udah sadar istilahnya ya. Nah, tapi mungkin perlu dicatat juga sakau kuasa ini yang membuat penekanan dia. Saya juga nggak tahu. Saya itu. Terus sakau berjudi. Nah, bagaimana judi itu sekarang yang sudah memang merajalela gitu ya, judi online dan segala macamnya. Ya, itulah kira-kira Mbak. Kalau Fufufafa Republik ini hanya sebagai batu loncatan aja gitu ya, kalau menurut saya sih. Dia tidak menjelaskan tentang Fufufafa ini siapa. Dan dia tidak mengatakan yang Fufufafa itu si Anu enggak seperti itu. Dan kalau boleh dikatakan ini hanya sebagai bola lambung saja gitu, biarkan orang yang menangkap. Tidak dipungkiri, tak sedikit pihak yang berspekulasi bahwa lagu Republik Fufufafa karya Slank ditujukan kepada sosok tertentu, salah satunya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dugaan ini muncul karena sejumlah lirik dianggap menyindir fenomena politik yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Gaya satir yang digunakan Slank membuat pendengar mengaitkan pesan lagu tersebut dengan figur-figur nyata di panggung kekuasaan. Tidak terkecuali Gibran, yang sempat viral namanya dikaitkan dengan akun Fufufa di media sosial. Spekulasi itu pun makin menguat setelah warganet ramai membedah setiap bait liriknya. Banyak yang menilai kata-kata dalam lagu seolah merefleksikan perjalanan politik generasi muda, isu kekuasaan, hingga sorotan publik terhadap proses yang dianggap tidak biasa. Meski begitu,
Tak sedikit pula yang mengingatkan bahwa slang kerap menulis lagu dengan makna luas, sehingga bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Menanggapi ramainya asumsi tersebut, apa kata pengamat musik Anu Sirwan mengenai spekulasi publik jika lagu Fufu Fafa ditujukan untuk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka? Ya itu bisa jadi terjadi seperti itu gitu ya. Makanya di sini saya bilang di sini Fufu Fafa ini adalah bola lambung bagi beliau gitu. Bagaimana orang memaknai Fufu Fafa ini dan dihubungkan dengan Fufu Fafa Republik, dan ini sangat luas maknanya gitu ya. Bisa juga ditujukan pada punya yang dituduhkan selama ini Pak Wakil Presiden gitu kan. Apakah iya atau tidak kita nggak tahu. Sampai saat ini belum tahu siapa pelakunya gitu. Siapa yang punya Fufu Fafa ini, dan banyak sekali problem-problem itu yang nggak selesai gitu ya. Masalah-masalah nggak selesai seolah-olah dibiarin. Ya bisa saja beliau mengatakan Fufu Fafa Republik ini ya selesaikanlah masalah itu semuanya, jangan gantung-gantung, mungkin begitu kira-kira. Di sini tidak ada eksplisit dia syair-syairnya tidak biasa-biasa aja menurut saya ini syairnya. Ya, cuman ya kalau mungkin lebih kepada hermeneutik ya, apalah namanya ini ya, kalau di bagaimana kita berpendapat dengan lagu-lagunya ini, bagaimana kita memaknai. Nah, jadi bisa juga Fufu Fafa ini menjadi simbolik bagi beliau dan tidak hanya bermakna luas gitu. Mungkin bagi orang yang benci ya, bagi orang membenci katakanlah yang punya akun Fufu Fafa ini, mungkin dia mungkin akan merasa senang. Tapi jujur buat saya secara pribadi nggak ada masalah lagu ini gitu. Setelah tahu syairnya, karena salah satu lagu itu kan dari syairnya. Kalau misalnya komposisi musiknya saya suka gitu. Dan jujur saya bukan penggemar slang juga sih, saya tidak penggemar mana-mana pun gitu. Ya kembali lagi kita melihatnya seperti apa gitu. Karena bagi saya sendiri, bagi slang sendiri nggak masalah itu, saya rasa gitu. Kan mereka itu sudah memutuskan ketika dia mendukung salah satu capres. Nah beliau berhenti gitu, dia tidak diberhentikan gitu, itu satu perbuatan yang baik gitu, kalau menurut saya sih. Nah tapi sekarang hal itu digali lagi dan seolah-olah ini karena itu gitu ya, seolah-olah dia itu dipecat, sebenarnya kan enggak gitu. Dia mengundurkan diri, yang saya tahu dia mengundurkan diri karena mendukung salah satu capres. Bersamaan dengan ramainya pembahasan lagu Republik Fufu Fafa milik slang, publik juga dibuat penasaran dengan kemunculan potongan lirik dari lagu yang diduga milik kuburan band, yang secara makna menyinggung soal anjing yang tak lagi diberi tulang. Ungkapan tersebut langsung memantik spekulasi warganet yang mengaitkannya sebagai sindiran balik kepada slang, terutama terkait isu jabatan dan kedekatan musisi dengan lingkaran kekuasaan. Di media sosial, tafsir pun berkembang liar. Sejumlah netizen menilai metafora dalam lagu kuburan itu seolah menyentil posisi slang yang kerap dikaitkan dengan elit politik, apalagi di tengah situasi politik yang sedang panas dan slang sempat berpisah jalan dengan Jokowi dengan mendukung dari capres lain. Menanggapi kemunculan lagu anjing yang tak lagi diberi tulang, grup band kuburan akhirnya buka suara. Dalam keterangannya yang disampaikan di akun media sosial miliknya, band kuburan membantah jika lagu tersebut bukan lagu mereka, melainkan hasil AI atau kecerdasan buatan. Lantas apa kata pengamat musik menanggapi viralnya dua lagu yang seakan-akan saling berhadapan dalam dua kubu yang berseberangan? Karena ini buatan manusia gitu ya, saya yang kuat menurut saya itu slang ini gitu. Tapi kalau buatan AI itu menurut saya nggak merasa kuat itu, karena bukan manusia yang membuatnya. Itu beda sekali gitu. Dan ini kalau saya lihat syairnya cukup menguji nyali orang, cukup membuat orang itu marah-marah, cukup orang itu misalnya merasa senang. Nah, tetapi kalau di AI itu kita mau ngapain dengan AI itu gitu ya? Tentu dengan orang yang mengupload atau orang membuat itu yang mungkin harus
katakanlah kalau kita ingin menuntut atau seperti apa gitu. Kalau untuk slang ini nggak ada peluang saya lihat. Hal ini tidak akan berpengaruh besar kepada slang itu sendiri, ya. Karena apa yang dia lakukan itu lagunya juga banyak yang mengkritik pemerintah dari dulu gitu. Nah, cuman kan sejauh mana orang itu emosi terhadap lagu itu gitu. Nah, kalau kita yang menjadi orang membuat emosi ini kan fufu-fafa Republik aja. Fufu-fafa Republik itu aja yang menjadi orang emosi gitu. Tapi kalau kita lihat dia tidak menyinggung siapa-siapa gitu. Secara eksplisit dia tidak ngomong siapa kecuali fufu-fafa milikku atau Vivima apa kurang asem segala macam gitu kan. Yang punya akun bla 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 gitu mungkin ya. Tapi ya disitulah saya bilang karena beliau itu cerdas gitu. Dan dia sudah menurut saya kajiannya sudah dalam ini gitu. Kenapa dia membuat ini? Kalaupun ini berbau politik, mereka juga tidak akan terjerat. Kalau menurut saya dari saya tidak akan terjerat gitu. Dan dia juga tidak menjelaskan dalam lagu ini tentang fufu-fafa itu seperti apa. Dan kedepannya ya tergantung lagi ya. Kalau misalnya kita hubung-hubungkan dengan politik, kalau orang kita nggak suka dengan gara-gara lagu ini kita tidak suka dengan slang, ya gimana itu ya? Artinya kita berpihak juga dong pada salah satu pihak. Seharusnya kalau saya sebagai pribadi saya tidak memihak pada siapa-siapa gitu, karena bagaimanapun kesenian itu ya memang penuh dengan simbolik, penuh dengan tanda tanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.